Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Babus Salam yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menyambung pelajaran kita pada hari Ahad yang lalu pada musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kata beliau, wal mutakabbiru huwa alladhi in wu'idha anifa wa in wa'adha annafa. Dan orang yang sombong, dia adalah orang yang bila dinasehati anifah. Kalau dinasehati dia tidak mau, dia enggak. Tapi wa in wa'adha annafa, dan bila mana dia menasehati, dia kasar di dalam menasehati. Lalu menasehati ia kasar dalam menasehati. Cuma kalau dinasehati tidak mau. Nah, ini juga merupakan salah satu perbuatan yang lahir karena sebab adanya sifat sombong di dalam hati seseorang. Ini merupakan salah satu tanda atau salah satu perbuatan yang lahir ini karena sebab adanya sifat sombong di dalam hati seseorang. Dinasehati dia tidak mau, tidak menerima, tapi kalau dia menasehati, ia kasar di dalam memberikan nasihat. Makanya kata salah seorang tabi'i, kafa bil mar'i isman, cukup bagi seseorang adalah satu perbuatan dosa. Idza qila lahu taqillaha wa la 'alaika nafsak. Cukup bagi seseorang satu perbuatan dosa bila mana dikatakan kepadanya takwalah engkau kepada Allah, lalu kemudian dia mengatakan 'alaika nafsak, urusilah diri, lazim diri, jangan engkau mengurusi aku. Diberikan nasihat, dia salah, dia tidak mau menerima. 'Alaika nafsak, lazim oleh dirimu. Disuruh dinasihati oleh seseorang, takwalah engkau kepada Allah, dia mengatakan 'alaika nafsak, lazim diri, jangan engkau ngurusin aku. Diberi nasihat dia tidak mau. Tapi begitu menasihati, apa iya? Kasar di dalam memberikan nasihat. Nah, ini lahir gara-gara adanya sifat sombong di dalam hati. Makanya Nabi menjelaskan di dalam satu hadisnya, al-kibru ghafarul haq. Sombong itu adalah menolak dengan kebenaran. Fa kullu man ra'a nafsahu, maka tiap-tiap orang yang dia melihat dirinya khairan min ahadin min khalqih. Tiap-tiap orang yang dia melihat dirinya lebih baik daripada seseorang min khalqillah, daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, fa huwa mutakabbir. Maka dia ini adalah orang yang sombong. Jadi ada mutakabbir, ada mutakabbarun alaihi, ada mutakabbarun bihi. Itu pasti selalu ada. Ada orang yang sombong, namanya mutakabbir. Ada mutakabbarun alaihi, ada orang yang disombongi. Ada mutakabbarun bihi, ada sesuatu yang disombongkan. Ini pasti ada. Makanya kalau seandainya manusia ini diciptakan sendirian, tidak ada orang lain sama sekali kecuali dirinya di dunia ini, maka tidak akan tergambar yang namanya sombong, tidak akan tergambar yang namanya sombong tidak. Karena sombong ini ada yang disombongkan dan ada orang yang dia sombong. Makanya seandainya dia diciptakan sendirian tanpa ada orang lain di bumi ini, maka tidak akan tergambar ini yang namanya sombong. Kalau ujub masih tergambar. Kalau ujub
dia memandang sesuatu yang ada pada dirinya sebagai satu kemuliaan, sehingga ia lupa bahwasanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah. Dia memandang itu sebagai satu kemuliaan. Ini masih bisa tergambar. Seandainya ia diciptakan sendirian, wujud masih tergambar. Tapi kalau sombong, kalau seandainya ia diciptakan sendirian, maka tidak akan tergambar. Karena sombong ini ada yang disombongkan dan ada orang yang disombongkan. Karena yang namanya sifat sombong ini, dia memandang dirinya ini lebih mulia daripada orang lain. Dia memandang dirinya punya kedudukan. Dia juga memandang orang lain juga punya kedudukan. Cuma dia memandang kedudukannya ini lebih mulia daripada kedudukan orang lain di bawahnya. Ini namanya sombong. Nah, jadi kalau misalnya orang dia menganggap dirinya punya kedudukan, dia memandang orang lain juga punya kedudukan, tapi dia melihat kedudukan orang lain lebih mulia dari dirinya, kedudukan orang lain lebih mulia daripada dirinya, maka dia bukan sombong. Atau misalnya dia menghinakan orang lain, menganggap orang lain ini hina, tapi dia menganggap dirinya lebih hina dari orang lain atau sama, maka ini bukan sombong. Sombong ini kita menganggap diri kita ini lebih mulia daripada orang lain kita anggap kita. Kita melihat diri kita punya kedudukan, orang lain punya kedudukan, tapi kedudukan kita menganggap lebih baik, lebih tinggi daripada kedudukan orang lain. Nah, ini yang namanya sombong. Jadi ada orang yang disombongi, ada sesuatu nanti yang dia sombong. Apa sesuatu yang dia sombongkan? Banyak sesuatu yang disombongkan oleh seseorang ini. Ada kalanya bisa berupa ilmu, ada kalanya sesuatu yang disombongkan bisa berupa harta, ada kalanya sesuatu yang disombongkan berupa nasab keturunan, ada kalanya nanti sesuatu yang disombongkan bisa berupa kecantikan, ketampanan wajah juga bisa. Ada kalanya nanti sesuatu yang dia sombongkan ini bisa berupa banyaknya pengikut. Ada kalanya nanti sesuatu yang dia sombongkan berupa kekuatan yang dia miliki dan juga lain sebagainya. Jadi ada sesuatu yang dia sombongkan, ada orang yang dia sombong. Nah, makanya tidak mungkin tergambar sifat sombong kalau seandainya manusia ini diciptakan sendirian saja di muka bumi. Banyak kata akan tetapi seyogianya bagimu anta alama engkau mengetahui annal khaira man huwa khairu indallah fi daril akhirah. Akan tetapi seyogianya bagimu engkau mengetahui bahwasanya yang baik, yang paling baik ini adalah man huwa khairu indallah fi daril akhirah, yaitu orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kita harus mengetahui bahwasanya orang yang paling baik itu bukan diri kita. Jangan kita merasa diri kita lebih baik. Orang yang paling baik ini adalah orang yang paling baik nantinya di sisi Allah di akhirat. Wa dzalika ghaib, dan yang demikian ini sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa kita ketahui sekarang. Wa huwa mawqufun 'alal khatimah. Dan ini semua ini mawqufun 'alal khatimah. Ini bergantung nanti kepada kesudahan hidup seseorang. Akhir hayat seseorang. Kapan kita bisa tahu seseorang ini mulia di sisi Allah atau tidak? Ini adalah sesuatu yang baik. Semua nanti tergantung bagaimana akhir hayat. Makanya tidak sepatutnya kita ini merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Ini sifat sombong terhadap manusia ini
Jangan dianggap tidak berbahaya. Sifat sombong terhadap manusia ini bisa menjadikan seseorang nantinya sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara sifat sombong kepada manusia ini nanti bisa menjadikan seseorang ini sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana antara iblis dengan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis mengatakan, "Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik, kata iblis, daripada engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam ini daripada tanah. Sombong. Pelajaran sebelumnya sudah kita jelaskan. Ini diantara perbuatan yang lahir dari orang yang di dalam hatinya punya sifat sombong akan keluar dari mulutnya kalimat anak. Aku anak orang ini, orang siapa? Aku punya keturunan yang mulia, engkau ini siapa? Akan muncul kalimat-kalimat seperti itu. Nah, ini diantaranya. Iblis mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Dia siapa? Engkau ciptakan aku daripada api dan engkau ciptakan Adam ini daripada tanah. Sombong. Dia sombong dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara sombongnya ia dengan makhluknya Allah taala, akhirnya ia pun sombong, mengarah kepada sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, akhirnya ia tidak mau sujud. Nah, jadi ini berbahaya. Sombong kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala ini bisa menjadikan seseorang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadikan seseorang ini tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kata beliau tidak sepantasnya ya, kita ini akan tetapi kata beliau sepantasnya ya, kita ini mengetahui bahwasanya orang yang paling baik di sisi Allah, orang yang paling baik ini adalah orang yang paling baik di sisi Allah nanti dia. Ya. Jangan kita merasa diri kita di dunia ini kita yang lebih baik. Orang yang paling baik ini adalah orang yang paling baik nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala dia. Ya. Dan itu sekarang sesuatu yang baik. Karena semuanya tergantung kepada akhir hayat seseorang. Fa'tiqaduka fi nafsika annaka khairun min ghairi jahlun. Maka keyakinanmu di dalam dirimu bahwasanya engkau ini lebih baik daripada selainmu ini adalah murni kejadian kami. Kalau kita meyakini bahwasanya diri kita ini lebih baik daripada orang lain, ini kata beliau jahlul faham. Ini murni kejadian. Kenapa? Ini tadi kita tidak tahu bagaimana nanti akhir hayat kita dan akhir hayat orang lain. Sekarang kita misalnya merasa diri kita lebih baik misalnya daripada orang kafir. Kita merasa diri kita lebih baik daripada orang kafir. Sehingga akhirnya kita menghinakannya. Sehingga kita akhirnya menghinakannya. Kita menganggap diri kita lebih mulia, kemudian kita menghinakan orang yang kafir. Nah, ini ketika kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain kita hinakan. Ini kata beliau jahil maka. Ini adalah murni kejahilan. Kenapa? Bisa jadi orang kafir yang kita hinakan, dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala masuk dalam agama Islam. Sedangkan kita yang Islam bisa jadi Islam kita dicabut, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam dan iman kita, sehingga akhirnya kita meninggal dalam keadaan tidak beriman, tidak Islam. Bisa jadi. Semuanya ini tergantung kepada akhir hayat seseorang.
Maka dari itu jangan pernah merasa diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelum dia masuk dalam agama Islam, Sayyidina Umar bin Khattab dianggap seorang yang hina karena dia tidak masuk dalam agama Islam. Tapi lihat pada akhirnya, ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan hidayah masuk dalam agama Islam, beliau menjadi orang yang lebih mulia ketika sudah masuk dalam agama Islam. Nah, ini tidak seyogyanya kita ini merasa diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Jangan tidak seyogyanya kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, dan kemudian orang lain kita hina. Karena orang yang paling baik ini adalah orang yang paling baik nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua gaib, semua nanti tergantung ini kepada bagaimana akhir hayat seseorang. Jadi kalau kita merasa diri kita di dunia ini lebih baik daripada orang lain, kita hinakan orang lain. Nah, ini kata beliau jahlul haq. Ini murni kebodohan. Ini murni kebodohan. Bal yang bagi akan tetapi seyogyanya anda tanzura ila ahadin, engkau tidak memandang kepada seseorang illa wa tara annahu khairun, melainkan engkau melihat bahwasanya ia khairun minka, ini lebih baik daripada. Jadi siapa yang kita pandang, siapa yang kita lihat, lihatlah bahwasanya dirinya ini lebih baik daripada kita. Wa anna al-fadla lahu 'ala nafsi, dan bahwasanya keutamaan ini pada dirinya atas diri. Jadi kita pandang, kalau kita melihat orang lain, pandanglah orang lain ini dia lebih baik daripada kita, dia lebih memiliki keutamaan ketimbang kita. Dan diberikan oleh beliau. Fa in ra'aita sabiran, kalau kau melihat anak kecil misalnya. Ini bagaimana supaya kita merasa diri kita bisa ketika kita bertemu dengan seseorang anak kecil misalnya, bagaimana kita bisa merasa anak kecil ini lebih baik daripada kita? Bagaimana dia mempunyai keutamaan lebih daripada kita? Kata beliau, "Fa ra'aita sabiran", bila engkau melihat anak kecil, kulta, engkau katakan, "Hadza lam ya'sillah ta'ala wa ana asaitu." Anak kecil ini dia tidak berbuat maksiat kepada Allah karena dia masih wa ana asaitu, dan aku berbuat maksiat kepada Allah. Fala syakka annahu khair, maka tidak diragukan dia ini lebih baik daripada kita. Ketemu anak kecil seperti itu, kita pandangnya, oh ini masih kecil, dia tidak berbuat maksiat kepada Allah. Beda dengan aku sudah besar, aku banyak berbuat maksiat kepada Allah. Orang yang tidak berbuat maksiat dengan orang yang berbuat maksiat tidak diragukan, dia yang lebih baik daripada. Sehingga akhirnya kita tidak menjadi sombong ini terhadap anak. Wa in ra'aita kabiran, dan bila kau melihat orang yang lebih besar, kita melihat orang yang lebih besar dari kita, kulta, kau katakan, hadza qad 'abada Allah ta'ala bihi, ini orang telah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum. Fala syakka, tidak diragukan dia juga lebih baik daripada. Kalau kita misalnya ketemu orang yang sudah tua, lebih tua dari kita, supaya kita tidak sombong, kita pandang, oh orang ini dia lebih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ketimbang aku. Dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu ketimbang aku. Karena umurnya panjang, ini lebih banyak amalnya ketimbang aku, maka tidak diragukan. Kalau orang ini lebih baik daripada diri. Seperti itu kita mandangnya. Wa in kana 'aliman, kulta, dan bila engkau melihat orang yang alim lagi, engkau katakan, hadza a'tiya ma lam a'ta. Orang ini dia diberi sesuatu yang tidak aku diberi. Orang ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sedangkan aku tidak. Wa balagha ma lam ablugh, dan dia sampai kepada derajat yang aku tidak sampai ke sana. Wa alima ma jahiltu, dan dia mengetahui sesuatu yang tidak aku ketahui. Fa kaifa aqulu mithla, dan bagaimana aku ini bisa menjadi lebih baik daripada dia?
Ini kalau kita melihat orang alim seperti itu, supaya kita tidak sombong, kita pandang. Oh iya, orang ini dia lebih mengetahui ketimbang diri. Dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang tidak. Dia mengetahui sesuatu yang tidak aku ketahui. Derajatnya tinggi sedangkan aku tidak. Derajatnya tinggi karena dia diberi ilmu sedangkan aku tidak. Lalu bagaimana aku ini bisa merasa diriku lebih baik daripada ini kalau kita melihat orang alim. Wa in kana jahilan, ini kalau melihat orang alim. Nah, kalau melihat orang jahil bagaimana supaya kita tidak merasa diri kita lebih baik daripada? Wa in kana jahilan juga. Engkau katakan ini bilang mana? Ia adalah seorang yang jahil. Engkau katakan hadza qad asallaha bijahli. Orang ini dia telah berbuat maksiat kepada Allah tapi karena kejahilan. Wa ana asaitu bi'ilm. Sedangkan aku berbuat maksiat kepada Allah karena sebab tahu. Dia berbuat jahil. Dia berbuat maksiat kepada Allah karena kejahilannya, karena tidak tahu. Sedangkan aku berbuat maksiat kepada Allah karena sedangkan aku dalam keadaan tahu. Fa hujjatullah alayya akbar. Maka hujahnya Allah Subhanahu wa taala atas diriku ini lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Beda antara orang yang berbuat maksiat karena sebab dia tidak tahu dengan orang yang berbuat maksiat karena sebab dia tahu. Orang yang berbuat maksiat sedangkan dia tahu berarti dia tidak mengamalkan ilmu. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya ini juga akan disiksa nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang berbuat maksiat karena tidak tahu, karena dia hidup misalnya di atas gunung sana misalnya, sehingga dia jauh daripada ulama, jauh daripada majelis-majelis ini, jauh daripada pondok pesantren. Nah ini kemudian dia berbuat maksiat, ini yang tidak tahu seperti ini dimaafkan. Yang tidak tahu seperti ini tentunya dimaafkan. Jadi kalau kita melihat ada orang yang jahil, seperti itu kita pandang. Orang ini dia berbuat maksiat kepada Allah karena kejahilan. Beda dengan aku. Aku berbuat maksiat kepada Allah sedangkan aku ini tahu. Tentu Allah Subhanahu wa taala adab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aku ini sangat dahsyat. Seperti itu kita sehingga kita tidak merasa diri kita ini sombong, tidak merasa diri kita ini lebih baik daripada orang yang jauh. Wa ma adri bima yuftahu li wa bima yuftahu lahu. Dan aku tidak mengetahui dengan apa ditutup umur bagiku dan dengan apa ditutup umur bagi tidak tahu. Ini kalau kita melihat orang yang jahil. Wa in kana kafir. Dan bila mana adalah dia orang kafir, pun tak mengatakan ini supaya kita tidak merasa, supaya kita tidak sombong dengan orang yang kafir pun. Ini beliau mengatakan engkau katakan la adri, aku tidak tahu. Asa muslimah, bisa jadi dia masuk dalam agama Islam, wa yuhtam lahu bi khairil amal, dan ditutup baginya dengan sebaik-baiknya amal. Bisa jadi nanti dia dapat hidayah, masuk dalam agama Islam, mati dalam keadaan yang baik. Wa yansal bi islamihi min dan lepaslah ia daripada dosa-dosa dengan sebab Islam. Karena tansallu sya'arah min al-'ilm, sebagaimana lepas ini sebuah rambut ini daripada adonan. Dengan dia masuk Islam, maka dosa-dosanya ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa amma ana dan adapun aku wal iyadu billah fa asa an yudillani Allah taala fa akfur. Bisa jadi Allah menyesatkan aku sehingga aku kafir, fa yuhtam li bi syarril amal, sehingga ditutup bagiku dengan sejelek-jeleknya. Kita tidak tahu. Semua nantinya bergantung kepada akhir hayat seseorang. Semua bergantung kepada akhir hayat seseorang. Nah, makanya tidak seyogianya kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Ini murni kebodohan kata beliau kalau kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir hayat seseorang. Jadi
Jadi ingat itu. Walaupun terhadap orang yang kafir, kita jangan sombong. Karena kita tidak tahu bagaimana nantinya akhir hayat dirinya dan juga akhir hayat. Seperti Sayyidina Umar, dulu dihinakan. Sebelum masuk dalam agama Islam dihinakan. Tapi pada akhirnya Allah beri dia hidayah menjadi orang Islam. Ini yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma jangan disalahartikan. Kita tidak boleh sombong kepada orang kafir. Ya, kita tidak boleh sombong kepada orang kafir. Lalu boleh bagi kita misalnya untuk memilih pemimpin yang kafir. Jangan disalahartikan, bukan ya. Jangan disalahartikan ya. Ini namanya kita melampaui syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi menyuruh kita ini untuk memilih pemimpin yang muslim. Nabi menyuruh kita untuk memilih pemimpin yang ini adalah petunjuk dari baginda Nabi SAW. Jangan disalahartikan, kita tidak boleh sombong. Lalu kemudian kita ini memilih pemimpin yang kafir. Jangan hati-hati, salah hati. Fayakunu huwa qadan minal muqarrabin wa akunu minal mub'adin. Maka ia nanti keesokan hari bisa jadi dia akan menjadi al-muqarrabin. Kalau dia sudah masuk ke dalam agama Islam, nah dia akan menjadi orang-orang ini yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akunu minal mub'adin. Sedangkan aku kalau sampai aku mati dalam keadaan tidak Islam, tidak iman, maka aku akan menjadi orang-orang ini yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada rahmat. Jadi seperti kalau kita melihat anak kecil seperti ini, kita melihat orang yang lebih tua daripada kita seperti ini, kita melihat orang yang alim seperti ini, melihat orang yang jahil seperti ini, melihat orang yang kafir pun seperti ini secara materi. Nah, kalau kita pandang mereka semua dengan cara seperti ini, nah, maka kita tidak akan pernah merasa diri kita itu lebih baik daripada orang. Ini bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah, ini mengobati sifat sombong. Ini dari dalam hati kita. Hampir semua orang, jangankan orang awamnya kata ulama, jangankan orang awamnya, ulamanya, ahli ibadah, ini tidak lepas daripada yang namanya sifat sombong. Apalagi orang awam. Makanya diberi jalan kita oleh Imam Al-Ghazali supaya kita ini tidak sombong. Pandanglah orang yang kita temui seperti ini, supaya kita tidak merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Fala yakhrujul kibru min qalbika, maka tidak akan keluar sifat sombong daripada hatimu. Illa bi an ta'rifa, kecuali dengan engkau mengetahui annal kabira man huwa kabirun indallah. Maka tidak akan keluar sifat sombong daripada hatimu, melainkan dengan engkau mengetahui bahwasanya orang yang paling besar, orang yang paling mulia ini adalah huwa kabirun indallah. Itu orang yang paling besar, yang paling mulia nanti di sisi Allah. Wa dzalika mawqufun 'alal khatimah. Dan yang demikian ini semuanya bergantung kepada akhir-akhir seseorang. Yang kita tidak tahu. Ada orang yang dia rajin ketika hidupnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beramal dengan amalnya menghuni surga. Tapi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului dirinya. Ketetapan Allah Ta'ala mendahului dirinya. Di akhir hayatnya dia beramal dengan amalnya orang ahli neraka, akhirnya dia pun masuk ke dalam api neraka. Padahal ketika hidupnya dia ini beramal dengan amalnya orang ahli surga. Sampai-sampai jarak antara dia dengan surga tinggal satu dirot kata Nabi. Cuma kita ketentuan Allah mendahului dirinya. Di akhir hayatnya dia beramal dengan amalnya orang ahli neraka, maka dia pun akan masuk ke dalam api neraka. Lihat bagaimana bersisok. Bagaimana bersisok ketika hidupnya. Dia mempunyai murid, ribuan murid. Jangankan gurunya, muridnya bisa terbang di atas udara. Muridnya bisa terbang di atas udara, apalagi gurunya. Muridnya saja bisa terbang di atas udara, bagaimana gurunya?
dia mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan hilang imannya dan Islam. Ketetapan Allah Ta'ala dahulu. Nah, sebaliknya, ada orang-orang yang mereka ini berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hidup dia suka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal satu dirham, tinggal satu hasta. Tapi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului dirinya. Sehingga di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah. Dia beramal dengan amalnya orang ahli surga, maka dia pun akan masuk ke dalam surga. Ini banyak mereka-mereka yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dahulunya mereka ini adalah orang-orang yang bergelimangan dalam perbuatan maksiat. Seperti misalnya Hudayl bin Iyad misalnya. Dulunya beliau adalah seorang penyamun, pepegang. Tapi setelah beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tinggalkan dunianya. Beliau lebih memilih untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dirinya menjadi seorang wali daripada walinya Allah. Itu artinya apa? Jangan sesekali kita ini bangga kemudian merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Itu maksudnya. Bukan yang maksudnya kalau begitu, kalau semuanya tergantung kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudah, ngapain anak sholat? Bukan itu maksudnya. Nah, ini ada juga orang yang memahami seperti itu. Kalau begitu buat apa anak sholat? Sholat tiap hari, hadir ke majelis taklim tiap hari. Nah, kalau ketetapan Allah nanti anak masuk ke dalam api neraka, ya walaupun sholat, walaupun hadir ke majelis taklim, ya masuk ke dalam api neraka juga. Jadi ngapain sholat? Ngapain hadir ke majelis taklim? Bukan seperti itu maksudnya. Nah, bukan seperti itu. Kita diminta untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai datang kematian kepada kita. Tetaplah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita meninggalkan ibadah sama sekali. Adapun tadi ini menunjukkan agar kita ini jangan kita bangga dengan kita beramal, jangan kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir hayat seseorang nantinya. Kita tidak mengetahuinya. Wa hiya masbuqun fiha, dan dia yaitu al-khatimah, akhir hayat seseorang, masbuqun fiha. Ini diragukan di dalamnya, artinya tidak diketahui saat ini, tidak kita mengetahui. Fayusghiluka khawful khatimah an tatakabbara ma'asyaddi fiha ala ibadillah. Maka akan menyibukkanmu rasa takut dengan akhir hayat. Rasa takut dengan akhir hayat ini akan menyibukkanmu daripada engkau ini, akan menyibukkanmu daripada engkau ini sombong ini kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersamaan dengan adanya keraguan di dalam khatimah, di dalam kesudahan. Artinya begini, ya, artinya begini. Kita kan tidak tahu bagaimana akhir hayat seseorang. Kita juga tidak tahu bagaimana akhir hayat kita. Semuanya masih diragukan. Semuanya masih tidak jelas. Maka kalau kita takut ya, dengan bagaimana akhir hayat kita nanti, maka itu semua akan menyibukkan kita, tidak akan menjadikan kita ini merasa sombong daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa takut dengan akhir hayat kita, maka ini akan menyibukkan kita. Tidak akan menjadikan kita ini sombong dengan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Kalau kita ini mempunyai rasa takut dengan akhir hayat kita, maka kita tidak akan menjadikan kita lebih sombong terhadap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya seyogyanya rasa takut dengan akhir hayat ini harus tumbuh muncul di dalam hati. Lihat bagaimana mereka para anbiya wal mursalin, mereka masih mempunyai rasa takut dengan akhir hayat mereka. Mereka masih mempunyai rasa takut dengan akhir hayat mereka. Bahkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling mulia, beliau masih mempunyai rasa takut dengan akhir hayatnya.
Mana buktinya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau di antara doanya beliau mengatakan, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nabi sering membaca doa Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku ini dalam agama. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal telah diampuni yang telah lalu dan yang akan datang, tapi masih mempunyai rasa takut dengan akhir hayat. Tidak pernah merasa aman ini dengan akhir hayat. Lalu kenapa kita manusia yang biasa, yang hari-hari melakukan dosa, kenapa jadi kita merasa aman dengan akhir hayat kita? Jadi tidak seyogyanya kita merasa aman. Oh, mentang-mentang kita tiap hari ibadah kepada Allah, lalu kemudian kita matinya pasti husnul khotimah. Kita hari-hari misalnya hati majelis taklim, lalu kemudian pasti kita matinya dalam keadaan husnul khotimah. Belum tentu, walaupun kebanyakannya matinya seseorang itu tergantung pada hidupnya, tergantung kepada sesuatu yang dia biasakan pada hidupnya. Kalau ketika hidup dia ini banyak beramal yang soleh, yang biasanya kebanyakannya matinya dalam keadaan jarang matinya dalam keadaan tidak baik. Dan sebaliknya kalau orang ketika hidupnya dia banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kebanyakannya matinya juga dalam keadaan tidak baik. Tapi ada juga yang matinya dalam keadaan baik, tapi itu sedikit. Kebanyakannya tergantung semua ini kepada apa yang dia biasakan dalam hidup. Nah, jadi kita biasakan, mumpung kita masih belum meninggal dunia, kita biasakan ketika kita hidup di dunia banyak beramal yang soleh. Karena matinya seseorang ini kebanyakannya tergantung bagaimana hidup. Ya sama seperti orang misalnya dia jatuh dari tempat yang tinggi, ya kan? Dan orang jatuh dari tempat tinggi kebanyakannya mati. Orang jatuh dari atas gunung, ya kebanyakannya mati. Walaupun belum tentu semuanya mati, ya mungkin ada yang selamat satu orang, dua orang sedikit. Tapi kebanyakannya mati. Ada orang jatuh dari tempat yang rendah, yang kebanyakannya selamat. Ya walaupun ada satu orang, dua orang yang mati, yang jatuh dari tempat yang rendah, kemudian mati. Jadi semua ini kita tidak mengetahui. Maka seyogyanya kita mempunyai rasa takut ini dengan akhir hayat kita. Kalau Nabi saja masih mempunyai rasa takut pada akhir hayatnya, lalu bagaimana kita maksudnya biasa? Dijadikan dulu ada satu orang soleh. Ada satu orang soleh dia menangis ketika kambingnya ini salah disembelih oleh pembantunya. Kambingnya salah disembelih oleh pembantunya, dia menangis. Bingung orang kampung, sampai orang kampung ini mendekat. Akhirnya mereka berbondong-bondong datang. Pak Hakim, kenapa kau menangis hanya gara-gara seekor kambing kepunyaanmu yang mati? Kalau kau menangis hanya gara-gara seekor kambingmu yang mati, kami ganti dengan beberapa ekor. Dijawab oleh Hakim, aku menangis itu bukan karena kehilangan satu ekor kambing, bukan. Tapi aku menangis, aku khawatir akhir hayatku seperti kambing ini. Kambing ini dulu aku beli kurus, aku kasih makan, aku kasih minum, aku gembalakan dengan baik, aku rawat dengan baik, sehingga menjadi gemuk. Tahu-tahunya salah sama, jadi bangkai. Ternyata umur-umurnya salah disembelih. Akhir hayatnya akhir hayatnya sul, akhir hayatnya sul khotimah. Dari mulainya kurus, aku rawat dengan baik jadi gemuk, kemudian begitu disembelih ternyata salah sembelih. Ini yang aku takut, bukan aku menangis karena kehilangan kambingnya, bukan. Tapi karena sebab ini aku menangis. Ya, mudah-mudahan kita ya soal. Dengan amal mereka yang begitu banyak, tetap mereka merasa diri mereka orang yang senantiasa lalai kepada Allah. Mereka merasa diri mereka orang yang hina kepada Allah. Mereka merasa diri mereka ini orang yang bertaat kepada Allah. Tidak merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Jadi mereka mendahulu kita yang soleh. Fayakinuka maka keyakinanmu wa imanuka dan imanmu filhal la yunafi tajwizaka tanakku fil istighfar. Maka keyakinan dan juga imanmu sekarang ini tidak merubah kemungkinanmu berubah nanti di masa yang akan datang. Keyakinan yang
di masa yang akan datang? Tidak. Tidak seperti itu. Fa inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang membolak-balikkan hati seseorang. Allah yang membolak-balikkan hati seseorang. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki dan Allah juga menyesatkan ini orang yang Dia kehendaki. Makanya banyak-banyak yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala sambil ibadah tetap kita kerjakan. Sambil ibadah tetap kita kerjakan, jangan kita tinggalkan. Sambil kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak kita minta doa kepada Allah yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hatiku ini dalam hati. Kemudian amal-amal ibadah yang sekiranya atau yang fadilahnya, keutamaannya ini bisa menjadikan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan iman, meninggal dalam keadaan Islam, jangan kita tinggalkan. Seperti misalnya di antaranya sesudah sholat Jumat, itu kita baca ilahi nasdul firdausi ahla wal aqwa ala narin yahimi fa habli taubatu fil dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azim. Ini di antara keutamaannya orang yang melaziminya membacanya sesudah sholat Jumat, ini sebanyak 5 kali akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umurnya ini dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Nah, yang seperti ini jangan kita tinggalkan. Lalu kemudian doa sesudah wudu, ini jangan kita tinggalkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini juga jangan ditinggalkan. Karena doa sesudah wudu yang kita baca ini akan menjadikan wudu kita ini distempel. Tidak akan pecah di hari kiamat nanti. Apa maksudnya tidak akan pecah? Untuk kita stempel tidak akan pecah di hari kiamat nanti. Artinya kata para ulama, kita akan dijaga daripada perkara-perkara ini yang bisa merusak iman dan juga Islam kita. Kita akan ditutup umur kita ini dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Ini amal-amal yang seperti ini jangan sampai kita tinggalkan. Wal akhbaru fil hasadi wal kibri wal riya'i wal ujbi katsiran. Dan kabar-kabar artinya hadis-hadis di dalam mencela kehasutan, sifat hasad. Ini kabar-kabar di dalam artinya hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat hasad. Wal kibri kemudian sifat sombong. Wal riya kemudian sifat riya. Wal ujbi dan ujub katsiran, ini sangatlah banyak kata beliau. Nah, cuma beliau akan menyebutkan kepada kita satu hadis ini yang mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam hati seseorang. Satu hadis panjang luar biasa. Ini satu hadis saja yang beliau sebutkan. Tapi ini seyogianya hadis ini menjadi bahan renungan kita semua. Wa yakfika fiha haditsun wahid, dan cukup di dalamnya bagimu satu hadis saja. Jami'un yang mencakup. Faqad rawa Ibnu al-Mubarak bi isnadihi an rajulin. Maka sungguh telah meriwayatkan Al-Imam Ibnu Mubarak dengan sanadnya dari seorang laki-laki. Annahu qala li Mu'adz, bahwasanya ia berkata kepada Mu'adz. Dia berkata kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini adalah sahabat yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan a'lamukum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling mengetahui di antara kalian tentang yang halal dan tentang yang haram ini adalah Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling mengetahui kata Nabi di antara kalian tentang yang halal dan yang haram ini adalah Mu'adz bin Jabal. Nabi berkata kepada Mu'adz, ada laki-laki ini, bukan Nabi berkata kepada Mu'adz, ada seorang laki-laki ini, dia berkata kepada Mu'adz, hadisni hadisan, wahai Mu'adz, kabarkan kepada aku satu hadis, sampaikan kepada aku satu hadis. Sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang kau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Mu'adz menangis. Dan Mu'adz menangis.
Lalu dia lagi menyampaikan hadis ini, dia menangis terlebih dahulu. Hatta dhanantu annahu la yasmut, sampai aku menyangka, sampai saking menangisnya Mu'adz, aku menyangka Mu'adz ini tidak akan diam, terus akan menangis.